Oke, gue akan mencoba untuk menjelaskan kembali if else, if atau else. Oke, if else statement, gue menggunakan control statement untuk mengkontrol flow dari eksekusi. Oke, one of these conditional statement, salah satu dari kontrol hal ini adalah kontrol flow ini. Control of the flow of execution adalah if, else, if, dan else keyword. Oke. If, elif, dan else statement adalah sebuah control structure yang akan mengeksekut menjalankan satu blok statement jika beberapa sebuah kondisi itu benar, dan akan melanjut ke blok berikutnya jika kondisinya itu di dalam salah. Oke. Seperti yang kita kemarin buat, aku akan coba bikin lagi di sini. If, misalkan if 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan atau equal dengan 2 yang harusnya benar, maka tulis ini adalah print print 1 tambah 1 adalah 2. Ini mister menjelaskan ulang, if itu adalah sebuah sebuah conditional ya, sebuah parameter untuk mengecek sebuah kondisi. If jika kondisi 1 ditambah 1 itu hasilnya memang benar 2, maka jalankan kode blok ini. Dia akan menjalankan kode blok ini. Tapi jika if 1 ditambah 1 hasilnya bukan 2, misalkan seperti itu, maka jalankan kode berikutnya. Yang di sini ternyata kode berikutnya adalah return atau keluar. So, seperti itu kurang lebih. If task, jadi ini seperti ini. Single atau multiple if statement. Jadi if itu bisa digunakan 2 kali. Misalkan if di atas kemudian if di bawahnya bisa. If jika kondisi tes ini yang berada di dalam sini. Ya. If jika kondisi tes yang berada di dalam sini itu benar, maka jalankan statement. Tapi jika tes ini salah, maka jalankan kode berikutnya. Yang kebetulan di sini if-nya bisa jadi 2. If kemudian if jika lagi tes yang di sini benar, jalankan statement. Jika salah juga, jika tes ini salah, ya. Jika tes ini salah dan ini salah, tes di atas yang salah dan tes yang di bawah salah, if ini sebenarnya beda sih. Jika f di atas salah, maka if yang jalankan berikutnya, tapi jika f tes yang di bawah salah, maka if akan menjalankan kode berikutnya. Jadi ini tidak akan dieksekusi. Ya. Seperti itu. Tapi kalau memang ini benar, maka yang di kode ini akan dieksekusi. Sama juga dengan di bawahnya, ketika setelah if ini dieksekusi, ya, setelah if ini mengeksekusi statement, maka dia akan kode program, ya, maksudnya kayak godot itu akan jalan ke baris berikutnya. Di baris berikutnya dia menemukan if lagi dan akan jalan lagi seperti ini. Contohnya adalah seperti ini. If 1 ditambah di atas ditambah 1 sama dengan misalkan 1 tambah 2 2 tambah 2 sama dengan 4.
yang memang hasilnya benar, print 2 tambah 2 adalah 4. Oke. Jadi ntar if di sini kondisinya jika tes ini ya, parameter tes ini benar, maka jalankan kode print 1 tambah 1 adalah 2. Dan kalau misalnya sudah selesai ya, maka Godot itu akan jalankan kode bagi baris 10. Tadi kan dia jalan baris 8 if, kemudian sekarang dia akan jalankan baris ke 10. Dia akan melakukan if lagi dan dia akan mengetes lagi. Jika if 2 tambah 2 4 ya, jika bagian sini kondisi yang berada di dalam tanda kurung ini benar, maka if akan menjalankan fungsi print dan akan menulis ini 2 tambah 2 adalah 4. Mari kita coba. Lihat di sini hasilnya konsol printnya ada 2, keluarannya ada 2, yaitu yang pertama adalah ini 1 tambah 1 adalah 2. Kemudian yang ini di bawahnya adalah 2 tambah 2 adalah 4. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah mesinnya ya. Mesin itu akan mesin program aplikasinya akan membaca dari awal, dari 6 dibaca, 7 dibaca, kemudian 8 dibaca. Dan kemudian kalau misalkan kondisi blok di dalam if ini selesai, mesin akan membaca berikutnya yaitu nomor 10 dan kemudian ada blok lagi di sini. Seperti itu dan jalan dan kemudian akhirnya berhenti di sini, return. Misalkan seperti itu, atau mungkin di bawah ini kita tulis pas, bisa jadi. If statement start the chain ya. Jadi if statement itu bisa untuk memulai sebuah chain itu kayak reaksi yang berkesinambungan seperti sebuah rantai, jalan satu kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya gitu kan. Only one if statement per chain. Oke, jadi di sini yang dijalankan adalah ini dulu. Kemudian kalau misal selesai, ya udah diselesai. Kemudian program Godot akan membaca dan menjalankan yang baris berikutnya itu. Elif combo itu adalah ketika if tes ini isinya salah, maka kode yang berikutnya jalan adalah elif dulu. Oke. Akan diprioritaskan elif. Jadi setelah if kemudian akan jalan ke elif gitu kan. Kalau misalkan di bawahnya itu ada if ya, ada if kemudian ada elif, yang diprioritaskan adalah elif dulu. Biasanya seperti itu. Elif has proceed an if statement. You can provide multiple elif statement. Jadi ini kan jika, if itu jika tes ini benar, jalankan statement. Tapi jika tes ini salah, kemudian else if. Jika else if itu ini bisa benar, ini salah, kemudian jalankan ini, kemudian masuk ke statement. Bahasanya apa ya, bahasa Indonesianya ya, ini kurang begitu paham. Ini harus menggunakan analogi. Bisa juga menggunakan if dan else statement. Oke. Ini if tes ini benar, maka jalankan statement, kemudian else. Selain itu, kalau misalkan semua if tes ini benar, jika semua if ini salah, maka yang terakhir maka gunakan else. Maka else akan menjalankan versi default. Jika semua blok ya, kondisi di atas itu semuanya salah, bisa terdiri dari if, elif, terus kemudian if lagi gitu kan, dan segala macam. Bisa elif, bisa mungkin if lagi dan elif lagi. Jika semuanya salah,
maka jalankan fungsi statement. Else statement must be at the end of the end chain. Ya, jadi else statement harus berada di end, harus berada di akhir dari chain, dari rantai ini. Ends the elif chains. Execute statement if all tests fail. Ya, jadi else ini akan berjalan jika semua tes yang di atas itu salah, maka else ini akan berjalan, yang akan menjalankan statement. Jadi dia tidak ada kode kondisionalnya, karena if itu kan ada kondisinya. If jika kondisi tes itu benar, jalankan statement. Tapi else ini dia akan menjalankan apapun, ya, jika semua kondisi di atas ini salah, maka dia akan menjalankan. Jadi dia nggak butuh tes function, tes condition. Biasanya ini adalah penggunaan basic if, else, if, dan else statement chain. Yang pertama if, kemudian ada this test. Jika kondisi di dalam tes ini benar, maka jalankan statement. Tapi jika kondisinya salah, maka jalankan kode berikutnya, elif. Jika elif, kondisi di dalam elif ini benar, maka jalankan statement. Jika kondisinya tes ini salah, maka jalankan opsi terakhir, default atau B, yang akan terjadi jika semua tes di atas ini salah. Maka else ini akan menjalankan fungsi statement secara otomatis. Ini juga dinamakan sebagai nested if else statement. Ini dia. Seperti biasa, pertama kita start, kemudian masuk ke if test expression, apakah tesnya itu benar. Jika tes kondisinya itu salah, maka if ini akan keluar dari chain dan tidak akan menjalankan statement block. Nah, kalau misalkan benar, maka dia akan menjalankan statement blocknya. Ini penjelasan ulang. Ini juga sama dengan basic if else flowchart. Pertama dimulai, jika kondisi if ini benar, maka jalankan kode di dalam if. Tapi jika tesnya salah maka dia akan masuk ke else statement. Oke? Dia akan masuk ke else. Jadi setelah if, kemudian ke else atau elif gitu kan statementnya. Kemudian akan dijalankan lagi jika elif ini udah salah, ini udah normal sih, if else yang normal. Ini bukan elif tapi else doang ya. Else, maka else-nya ini akan menjalankan statement block dan akan kemudian keluar. Tapi jika if-nya benar, maka dia tidak perlu menjalankan else, dia hanya perlu menjalankan kode yang sudah di dalam if, kemudian dia akan keluar gitu. Ini adalah basic if, else, if atau elif dan else flowchart. Pertama dimulai dari chart pertama. If ini akan mengetes sebuah kondisi. Jika kondisi tesnya itu benar, maka jalankan statement block, ya, statement atau fungsi atau program yang berada di dalam if ini. Kemudian if akan keluar dari chain, akan keluar otomatis, tidak akan menjalankan elif dan tidak akan menjalankan else statement. Oke. Tapi jika if expression, ya, itu ternyata salah, ya, jika kondisi tesnya di dalam if yang bagian pertama itu salah, dia akan langsung menjalankan bagian elif. Oke. Jadi dia if ini tidak akan menjalankan kode block statement. Oke. If ini tidak akan menjalankan isi yang berada di fungsi yang program yang berada di dalam if-nya. Dia langsung lempar ke elif, dan elif juga akan sama, ngetes. Jika tes kondisi di dalam elif ini benar, maka elif akan menjalankan fungsi di dalam blok elif, ya, else if atau elif ekspresi gitu kan, enter statement block gitu. Tapi jika setelah tadi menjalankan statement block, dia akan keluar otomatis gitu kan. Dia akan keluar otomatis tanpa menjalankan
else statement. Oke. Jadi dia akan seperti ini doang. Dia akan menjalankan basic parameter ini doang. Jika kondisi elif ini benar, jalankan kodenya, terus kemudian keluar tanpa harus menjalankan else statement. But tapi jika kondisi if pertama tesnya itu salah, dan kemudian elif ini ternyata kondisinya juga salah, maka elif ini tidak akan, if dan else ini tidak akan menjalankan statement block. Dia akan langsung melempar ke else statement, atau basicnya adalah default statement yang akan dijalankan ketika dua kondisi pertama atau beberapa kondisi awal-awal, bisa jadi 4, 5, 6 kondisi di pertama itu salah, maka else ini akan menjalankannya. Ini sebagai kondisi default jika semuanya salah, dan dia akan menjalankan kodenya di sini. Gue rasa itu sementara ini, yes. Sementara itu kita akan masuk ke operand, operation operand. Operand itu apa saja? Ini kita akan coba satu persatu, yaitu plus ini, kondisi plus untuk matematika. Variabel jumlah sama dengan 1 ditambah 1, atau mungkin misalkan 100 ditambah 156. Maka kita akan lihat hasilnya, print jumlah. Save, kita jalan. Kan apa ini? Sorry. Terus save. Oh, jadi ketika kita ada ini spasi ini, nah, harusnya dia kan lurus ke sini. Tapi ternyata di sini kita ada spasi, dan spasi ini setelah akan mendapatkan error. Mix use of tabs and space for indentation. Untuk identitas di dalam fungsinya, maka hati-hati, harus istilahnya diperhatikan tabnya, jumlah ininya jumlah tab di baris menjorok. Ini kita akan masuk ke sini, dan yes, kita lihat 1565 ditambah 100, hasilnya adalah 1600. Jadi ini benar. Kalau misalkan kita tulis di sini adalah misalkan 1500, kita jalankan, maka hasilnya adalah 1500. Oke, benar. Ini benar sekali. Lihat, penjumlahan bisa, dan seperti yang tadi ditulis di dalam sini, ini juga bisa berfungsi seperti ini. X sama dengan X plus Y. Caranya adalah misalkan jumlah itu adalah 100. Oke. Sekarang kita masukkan bahwa jumlah itu, variabel dengan keyword jumlah itu nilainya adalah 100. Untuk menambahkan untuk operasi penjumlahan lainnya yang biar lebih cepat daripada kita tulis jumlah sama dengan 100 ditambah 1500, maka kita bisa tulis jumlah plus sama dengan 1500. Oke. Kita akan coba jalankan, dan hasilnya juga sama, 1600. Karena jumlah ini isinya 100, kemudian di sini daripada kita tulis jumlah sama dengan jumlah sama dengan 1500, jadi kayak gini. Daripada kita menulis jumlah sama dengan jumlah ditambah
1500 gitu kan. Jadi jumlah ini merepresentasikan 100 ya di sini. Ditambah 1500 daripada kita nulis ini, kode ini yang mungkin lumayan panjangan, kita bisa menulis kode yang simpel seperti ini. Oke, ini baru penjumlahan. Kita akan masuk ke pengurangan juga. Sebentar. Jumlah plus equal 1500. Var kurang. Jangan 100. Dan misalkan kurang ini kita akan mengurangi misalkan 50. Oke. Kemudian kita di sini print kurang. Coba tulis hasil dari kurang berapa. Kira-kira 100 dikurangi 50 berapa? Hasilnya adalah 50. Oke, hasilnya tetap sama, itu 50 di sini. Karena 100 dikurangi 50. Dan kita juga bisa masuk di sini. Kurang sama dengan misalkan kurang minus 50. Oke. Jadi ini dan ini sama. Operasinya sama, oke. Sorry, jadi kita memberikan nilai untuk keyword variabel kurang ini adalah 100, dan di sini sama seperti di atas tadi, kita bisa menggunakan seperti ini. Kurang sama dengan kurang, yang berarti 100 dikurangi 50. Kenapa kudusnya kurang ya? Apa gue harus ganti nama ya biar nggak ini men ya? Seperti ini misalkan. Dan ini juga sama seperti tadi, 100 dikurangi 50. Dan biar lebih mudah lagi, maka kurang minus sama dengan 50. Oke. Ketiganya ini sama, yaitu prosesnya sama sih di sini. Kurang sama dengan 100 dikurangi 50 itu sama seperti kurang dikurangi minus 50, meskipun ya seperti ini, dan juga sama dengan proses seperti ini. Jadi hasilnya sama-sama 50. Kita ini variabel tadi ini hasilnya 50. Oke, kita sekarang masuk ke option berikutnya seperti ini. Kita jalankan, dan di sini hasilnya juga sama 50. Dan kalau misalkan kita komen, kita seperti ini, kita jalankan, maka hasilnya juga sama 50. Jadi ketiga operasi ini sama-sama mengurangi gitu kan, sama-sama mengurangi, sama-sama menjalankan fungsinya dengan normal. Ya, kantor di sini juga sama dengan ini juga sama seperti ini. Jadi kayak operasi untuk matematika di sini sangat banyak, banyak alternatifnya gitu kan. Dan ini juga salah satunya. Ini juga akan berlaku dengan hal yang sama seperti misalkan variabel kali dengan 100 bintang atau kali 5. Ini sama dengan 500, 100 kali 5. Ini juga sama, operasinya juga bisa seperti ini. Kali 5, ini juga sama 100 kali 5 maksudnya, dan di bawah juga sama, maksudnya juga sama, kali times 5. Ini juga sama, Mister. Ini sama-sama merepresentasikan 100 dikali 5. Kemudian juga sama seperti bagi, misalkan variabel bagi sama dengan 100 dibagi 4.
Oke, ini juga sama. Ini perkalian, ini pembagian. Bagi sama dengan bagi dibagi 4 atau bagi garis miring sama dengan 4. Nah, ini juga sama mewakili pembagian. 100 dibagi 4. Ini 100 dibagi 4, ini juga 100 dibagi 4, ini juga 100 dibagi 4 gitu kan. Ini ini adalah bagian dasar untuk operasi. Bisa juga di sini adalah variabel sisa dan 100 per denominasi dari 2. Oke. Jadi maksudnya di sini adalah 100 dibagi 2 hasilnya 50. Nah, hasilnya benar 50. Sisanya berapa dari sini yang tidak bisa dibagi? Tidak ada. Nah, kalau misalkan 100 dibagi 3 itu hasilnya berapa? Mungkin 33 ya. Coba kita lihat. Print sisa. Kita jalankan. Lihat. Ternyata benar, 100 dibagi 3 itu hasilnya adalah 33, sorry. 100 dibagi 3 itu hasilnya adalah 33 yang jika dikali 3 maka ketemunya 99. Sisanya adalah 1. Nah, 1 ini adalah hasil dari persentase ini. Bukan persentase, kayak apa namanya? Bukan denominasi ya, gue lupa bahasanya. Tapi kurang lebih sisa dengan sisa persen 3. Jadi kalau misalkan 4 nih, terus dia 4 ya, 4 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Jangan 4, 7 aja lah, 7. Oke, 7 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Karena 2 dikali 3 sama dengan 6 kan. Sedangkan ini 7, jadi sisanya dari 7 dikurangi 6 itu adalah 1. Nah, ini ntar hasilnya adalah 1 gitu. Kalau misalkan kita tulis 8 di sini, 8 dibagi 3 berapa? Kan 2, sekian gitu kan. Nah, karena 2 dikali 3 6, 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Jadi sisanya adalah 2 di sini. Seperti itu. Ini kurang lebih kayak apa ya? Faktor-faktor kayak pelajaran SD itu yang faktor-faktor gitu. Ini juga sama, sisa persen equal 3. Seperti ini. Ini sama-sama juga artinya. Ini operand. Dan kita akan masuk di bagian apa ya? Operand juga sih. Apa ini? Decimal kalau discard nih yang ada di sini. Yang berada di sini, decimal card, karena ini hasilnya desimal. Seperti ini kurang lebih. Ini untuk operasi. Untuk operasi namanya remainder. Kalau di sana remainder itu seperti ini, x persen sama dengan y, juga bisa x persen y. Ini bukan persentase. Comparison. Jadi comparison ini adalah untuk compare, untuk membandingkan. Comparison itu sama dan biasanya bagus untuk digunakan di if else statement. Karena sudah lihat tadi, yaitu kita sekarang masuk di sini. Bisa hapus di sini, bisa hapus aja atau komen. Oke, save. If else statement. Ini adalah untuk pertanyaan for apakah nilai ini sama dengan
12 equal to 13. Ini adalah untuk unused variable. Dulu kalau variable apakah ini sama declare but never use in the block? Oh yes. Apakah ini sama? Kita akan coba print sini. Hasilnya apa? Kita coba jalankan. Hasilnya adalah false. Hasilnya adalah false di sini. Jadi ini ternyata comparison itu untuk membandingkan dua nilai. Apakah 12 sama dengan 13? Ternyata adalah false atau salah. Nah, berarti ini bisa digunakan di if else statement. Seperti itu, Mister. Inilah comparison, tapi ini yang paling mudah sebenarnya. Comparison itu terdiri dari dua sama dengan ya, sama dengan lagi. Kalau misalkan sama dengannya 1, berarti dia itu untuk assignment atau untuk menetapkan nilai. Karena hasil dari sini adalah false, maka variabel apakah nilai ini sama ini, nilainya adalah false. Oke, bingung aja sih untuk menyerahkan diri gue sendiri aja, Mister. I guess that's something simple. Gue sebenarnya pengen bisa lanjut ke ini aja lah. Kita lanjut ke bagian loop. Sebentar. Yes, gue pengen lanjut ke bagian loop. Di sini looping. Oke. Ini adalah sebuah analogi sederhana untuk looping, oke. Analogi belajar di minimarket. Kamu punya list belanja, ada susu, ada roti, ada telur. Kita masuk ke minimarket, kemudian ambil satu bagian ambil satu persatu lah ya. Pertama kita ambil susu, kemudian kita ambil roti, kemudian kita ambil telur. Nah, kejadian berulang ini, mengambil bagian satu per bagian itu adalah kejadian hal yang berulang itu mengambil barang itu adalah loop. Oke. Kita akan lanjut dulu bawah gitu kan. Analogi juga seperti antrian ATM, yaitu ketika ada misalkan ada 1, 2, 3 orang gitu kan, atau mungkin 4 yang mengantri untuk mengambil uang di dalam ATM, maka orang yang pertama akan masuk, kemudian orang berikutnya yang masuk, terus kemudian orang ketiga masuk dan orang keempat masuk gitu kan. ATM mengulang prosesnya sama, yaitu orang pertama, lalu orang kedua, lalu orang ketiga sampai antrian habis. Itu juga seperti sebuah analogi loop. Jadi bagaimana cara menggunakan loop? Loop adalah sesuatu yang berulang. Oke, kita akan masuk penjelasannya di sini. Di sini. Mana loop? While loop, for loops gitu kan. While loops adalah sebuah control flow statement yang akan membiarkan kode untuk berjalan berulang terus-menerus berdasarkan boolean value, berdasarkan value atau berdasarkan kondisi tertentu. Jika kondisinya benar, maka jalankan kode ini terus-menerus sampai kondisinya salah. Oke. Kita akan masuk ke contohnya di sini. Sebentar, berapa menit? 33 menit. So, kita hapus aja di sini lah ya. Kita akan hapus di sini. Ini adalah operasi matematika encoded script. Kita bisa langsung nulis di sini aja. Misalkan while is true, maka jalankan kode berikutnya. Misalkan while misalkan kita lupa di proses matematika tadi ada satu hal, yaitu misalkan variabel tes. Yes, variabel gunung 15 kurang dari 15. Oke, ini juga sama seperti kayak misalkan tadi variabel gaji misalkan
12 sama dengan 12. Nah, ini juga kondisi juga ya. Ini juga masuk ke dalam kondisi. Ini yang penting juga. Ini dua hal yang penting untuk masuk ke kondisi, yaitu apakah nilai 12 kurang dari 15 gitu kan. Jika nilai 12 kurang dari 15, maka hasilnya adalah true. Tapi jika 12 tapi jika misalkan apakah 12 kurang dari 10, hasilnya adalah false, maka hasilnya adalah false, maka salahnya gitu. Kalau lebih ini akan menghasilkan dua bagian. Apa? Main sih. Main. Iya. Nggak kepikir seberapa lagi. Yes. Nanti makan. Dikit sekali nyampe cepet. Iya. Oke. Sisi ora dinggo sok. Ana mana. Iya. Waduh. Makanya apa? Ini sorry ada gangguan di sana, tapi ini hasilnya ada dua, yaitu true dan false ya, antara benar atau salah gitu kan. Oke, kita lanjut. Kayaknya ini deh kurang lebih ntar ya. Kurang lagi nggak ya? Harusnya sih udah sih. Untuk pengecekan ini, pengecekan ya, boolean value yang awal kita dapat yaitu benar atau salah, itu untuk mengetes seperti ini. Jadi kita sekarang gini misalkan while sementara masih ada orang ya yang kurang, misalkan kurang di dalam antrian, masih ada 10 orang di dalam antrian, maka print apa ya, kan print sedang mengantri. Kemudian di sini ditambah n plus. Ada nggak ada n plus ya? Notical. Oke, kita coba lihat variable n sama dengan 1. Nah, sorry. Maka sini n biasanya plus gini aja sih. Kenapa tidak bisa? Ini adalah plus equal 1. Oke, jadi seperti ini. Misalkan counter aja nih. Oh, ATM. Kita masuk ATM aja nih. ATM. Oke. Untuk sementara ini, jika mesin ATM ini sedang masih memproses orang pertama, sedangkan di dalam ATM ini ada 10 orang gitu kan, maka ATM harus memprosesnya satu per satu gitu kan. Kita sekarang tulis di sini sedangkan mengantri sekitar n ATM. Kita sekarang coba jalankan. Lihat di sini, dia akan langsung jalan. Nah, di sini ya. Lihat di sini tulisannya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Dan ini adalah hasil dari hasil dari ATM. Jika ATM ini nilainya kurang dari 10 ya, atau orangnya belum 10 gitu kan, maka jalankan kode ini terus menerus sampai ATM ini nilainya lebih atau sama dengan 10, lebih dari 10 gitu kan, lebih dari 10, maka dia akan menjalankan terus. Atau misalkan tadi kita coba menggunakan looping apa ya, misalkan
adik misalkan tugas. Oke, kita sekarang variable tugas matematika sama dengan 1. Oke, jadi Adi, atau mungkin Wingko sekarang ingin mengerjakan tugas matematika. Sedang mengerjakan tugas matematika. Sementara tugas matematika yang belum selesai itu masih kurang dari misalkan 20, maka tugas matematika yang dikerjakan Wingkowati harus selesai dan harus diselesaikan secara satu per satu. Dan setiap kali Wingkowati menyelesaikan tugas matematika, maka Wingko harus menulis Wingko menyelesaikan tugas ini. Oke. Sekarang kita coba ini. Kita save, kita jalankan kodenya. Dan yang terjadi di sini, lihat ada sekitar berapa men? Ada sekitar banyak sekali di sini kode yang berjalan. Itu ada 20. Oke, nah 20 tulisan apa? Bahwa Wingko menyelesaikan tugas ini satu per satu. Ini adalah while, oke? Ini adalah contohnya, yaitu ketika Wingko mengerjakan tugas matematika dan Wingko disuruh mengerjakan tugas 20. Jadi saat tugas matematika yang diselesaikan oleh Wingko masih kurang dari 20, maka Wingko harus menyelesaikan tugas matematika satu per satu sampai selesai. Dan setiap kali Wingko menyelesaikan tugas matematika, Wingko harus menuliskan Wingko menyelesaikan tugas ini. Seperti itu. That's actually the most satisfying, suatu yang paling mudah. Namun ada hal yang lumayan dangerous, berbahaya dengan while ini, yaitu lihat while ini akan terus bekerja jika kondisinya di dalam sini itu benar. Jika kondisinya itu salah. Benar. Sementara tugas matematika kurang dari 20 dan itu benar bahwa tugas matematika yang dikerjakan Wingko itu masih 1 di sini, maka Wingko harus mengerjakan tugas matematika sampai selesai dan harus terus menerus. Oke. Tapi bagaimana jika Wingko tidak mengerjakan tugas matematika di sini? Wingko tidak mengerjakan tugas matematika. Yang terjadi di sini adalah while ini akan melakukan loop yang terus-menerus tanpa henti. Jadi Wingko membohongi dirinya sendiri bahwa dia menulis ini doang. Wingko hanya menulis seperti ini. Wingko menyelesaikan tugas ini. Jadi Wingko membohongi gurunya bahwa dia tidak mengerjakan tugas matematika, tapi dia hanya menulis ini. Apa yang terjadi jika kondisi ini tetap berada di dalam true dan tidak pernah false? Kita jalankan. Yang terjadi adalah error. Ini ya, error output overflow print less text. Jadi ini ada berapa nih? Ada berapa yang di sini? 9.800. Dan ini akan berjalan terus-menerus dan Wingko akan terus mengerjakan tugas ini terus-menerus. Apa ini? Dan lihat ini akan jadi error misalkan. Nah, sekarang lihat ada error di sini. Jadi Gurut itu akan menjadi error dan rusak gara-gara apa men? Gara-gara ada proses yang berjalan terus-menerus. Sorry di sini. Ya. Ini adalah infinite loop, yaitu pengulangan yang tidak berujung. Jadi mengulang terus menerus. Dan ini akan menyebabkan mesinnya menjadi error dan rusak. Ini biasanya
disebabkan oleh kesalahan manusia, atau mungkin ada bagian kode yang ini, lihat bagian kode ini yang tidak sempurna atau tidak ada jalan keluar. Jadi dia akan terus ngeloop ini, memutar ulang dan terus mengeprint ini sampai 9.000 12.000 lebih. Padahal harusnya dia cuma mengerjakan tugas 20. Tapi karena tidak pernah ada statement yang yang menentukan bahwa kondisi ini akan berubah menjadi salah, atau akan tidak ada statement yang mengeluarkan Vinco dari loop berulang, maka mesinnya akan salah. Karena ini menjadi infinite, ya, akan menjadi tidak terbatas. Seperti itu. So kita balikan, Ctrl save. Mesinnya sudah memperingatkan ini, ada yang salah di sini. Oleh karena itu kita harus berhati-hati ketika menggunakan while loop. Oke. Jadi jika saat tugas ini benar, maka jalankan kode blok ini. Tapi jangan lupa untuk memberikan jalan keluar untuk kondisi ini biar dia itu berhenti. Oke. Biar dia itu berhenti, biasanya menggunakan false. Karena while it's true, sementara tugas ini benar adanya, maka jalankan tugas ini terus. Oleh karena itu kita tambah ini biar tugas matematika ntar setiap saat lebih dari 20 dan dia akan berhenti atau false atau bisa keluar dari loop yang berulang. Yuk. Oke, kita lanjut sebentar. Kita menyaksikan ini dulu, while loops. Jadi seperti ini, while loop kode itu seperti ini. Jika kondisi tes ini benar, yeah. So kita lanjut. Sementara while tes loop ini benar di dalam tes, maka jalankan statement. Oke, statement ini akan berjalan karena tes ini benar kondisinya, dan jika sementara kondisi tes ini benar, maka dia akan menjalankan statement ini terus menerus. Oke, terus menerus sampai kondisi tes ini menjadi salah atau false gitu. Coba kita lanjut. Jadi seperti ini. Sementara kondisi dalam while itu tes kondisinya itu benar, maka dia akan menjalankan statement block, ya, kode statement block, kode yang akan dijalankan ketika while ini benar, kondisi tes ini benar, dan kemudian dia akan mengulang lagi dan akan bertanya lagi while apakah tes ini benar. Jika tes ini masih benar, maka jalankan kode ini terus menerus, terus berulang terus. Kalau misalkan tidak ada kondisi yang menyebabkan tes ini menjadi false, maka itu akan dinamakan sebagai infinite loop. Oke, itu akan menjadi infinite loop dan akan membuat gamenya kadang rusak. Kadang ada bug gitu, menjadi bug, dan biasanya sih jarang sih ya. Biasanya jarang, kecuali untuk kasus-kasus tertentu emang ada yang di-intended untuk infinite loop, tapi biasanya kita itu secara tidak sengaja malah membuatnya infinite loop gitu, men. Ini yang terjadi, oke. Jadi sementara while tes ini benar, jalankan kode blok ini. Kemudian dia akan bertanya lagi kepada while, apakah tesnya benar? Kalau benar, dia akan terus mengulang sampai tes ini nilainya salah. Jika tes ini salah, maka dia akan exit loop atau keluar dari ulangan, atau keluar dari loop, dari ulang-ulang itu yang berulang-ulang terus gitu kan. Kita keluar dari loop itu, men. Infinite loop sometimes called endless loop. Ya, infinite loop ini juga dikatakan sebagai berulangan yang sistem berulang yang tidak berhenti gitu kan. Sistem berulang yang tidak ada ujungnya gitu kan. Ini adalah sebuah coding yang kurang fungsional exit. Oke. Kurang fungsi keluarnya, fungsi exitnya.
Jadi itu akan berulang secara tidak terbatas. Oke. The opposite of loop, which is a sequence of instruction that continually repeat until a certain condition is reached. Jadi ini yang penting adalah sebuah sequence instruksi yang akan berjalan terus sampai sebuah kondisi itu tercapai. Misalkan tadi selama Wingkowati itu tugas matematiknya kurang dari 20, maka Wingko harus mengerjakan itu sampai kondisinya tugas matematikanya itu sama atau lebih dari 20. Seperti itu. Baru loopnya Wingko ini berhenti mengerjakan tugas loop gitu kan. Ada beberapa tipe infinite loop, yaitu infinite loop yang fake, ada yang intended, dan ada yang unintended gitu kan. Yang fake ini gue kurang paham itu maksudnya apa. Kalau yang intended itu biasanya ada sebuah program yang memang didesain untuk berjalan di loop yang tidak terbatas. Contohnya adalah ketika kita membuka sebuah aplikasi, kita akan selalu berulang terus berada di dalam aplikasi itu sampai kita keluar dari aplikasi itu, oke? Jadi ini adalah infinite loop. Seperti kita main game, kita buka aplikasi misalkan seperti TikTok, YouTube, terus kemudian kita nonton sampai kita keluar dari aplikasi itu, maka kita akan selalu berada dan stay di dalam aplikasi itu. Ini adalah infinite loop yang membuat kita selalu berada di dalam aplikasi. Yang kedua adalah unintended loop, yaitu yang terjadi karena kita lalai, karena atau mungkin karena ada sebuah kode yang kita lupa menulisnya, atau mungkin ada beberapa bagian atau beberapa faktor yang membuat kode kita itu terus berulang tanpa berhenti sama sekali. Oke. Ini adalah sebuah tipe yang harus kita hindari karena biasanya kita berdiri dari beberapa kode yang menyebabkan kita tuh menjadi infinite loop dan kita tidak sengaja gitu. So, again, lanjut. Ini adalah fake. Ini dia fake infinite loop adalah sebuah loops yang memberikan impresi bahwa kita itu berada di infinite loop ya, tapi sebenarnya kita tidak. Jadi ini kayak didesain untuk seakan-akan kita berada di infinite loop, tapi secara codingan mungkin tidak seperti itu ya. Fake infinite loops. Oh, yang tadi bener. Sementara kondisinya benar true, maka jalankan. Kalau enggak break gitu kan. Intended loop itu seperti berada di dalam ini. Ketika intended itu ya, loop yang kita buat, ada yang membuat loop itu secara infinite, tidak terbatas, itu karena kita itu mendesainnya seperti itu karena kita tidak ingin loopnya itu berhenti. Ketika kita buka aplikasi, ketika kita ketika user itu memakai aplikasi, memainkan game, maka loopnya tidak akan berhenti. Ini ketika kita bermain game di dalam Growth Engine atau mungkin yang lainnya, ketika game itu berjalan, maka kita selalu running itu, kita selalu menjalankan piece of code gitu kan, di dalam loop yang terus berulang tanpa berhenti. Seperti kita ketika game itu ingin menjalankan setiap script dalam setiap frame, setiap detik. Jadi ada scriptnya berjalan setiap detik gitu kan, sampai player atau user ingin berhenti atau exit game atau keluar dari game atau aplikasi seperti itu. Ini adalah unintended loop, infinite loop yang secara tidak sengaja, seperti yang dikatakan di dalamnya, user itu membuat sebuah kesalahan. Bahkan mungkin bukan kita sebenarnya udah bikin program yang bagus, ternyata playernya secara tidak sengaja membuat dia terjebak di dalam infinite loop gitu. Biasanya kita terjadi gara-gara lupa caranya exit tadi, seperti ketika Meryl itu mengerjakan tugas matematika tapi dia hanya ngeprint, cuman tidak
menyelesaikan tugas sama sekali, dia cuman kayak ngeprint doang gitu kan. Kita harus menghindari loop ini. Di dalam aplikasi, unintended input loop is always certain freeze. Biasanya di dalam banyakkan aplikasi, loop yang tidak sengaja itu akan selalu membuat freeze seperti tadi sebuah app ketika dijalankan. Akan nge-book, akan nge-freeze, akan nge-lag segala macam. I guess itu untuk loop yang satu saat ini, while loop, dan I guess that's for now. Kalau misalkan kalian pengen lihat videonya lebih jelas, lebih detail, kalian bisa masuk ke Godot tutorial di sini. Oke? Itu channelnya bahasa Inggris tapi bagus. Kalau misalkan kalian pengen niat banget untuk belajar Godot. Sorry. Okay, that's stop recording for today. Bye bye.